Acara kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen Selasa 30 Mei 2023 segera dimulai. Selamat siang, Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati PLT Dirjen Pemberdayaan Sosial, yang kami hormati PLT Direktur Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial, yang kami hormati pejabat lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkenan hadir, yang kami hormati penjabat Bupati Kepulauan Yapen yang berkenan hadir bersama dengan Ibu, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati Asisten Sekda Kepulauan Yapen, yang kami hormati staf ahli Bupati Kepulauan Yapen, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kepulauan Yapen, yang kami hormati Ketua Sinode Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 1, yang kami hormati Ketua Klasis GKI Yapen Selatan beserta para pelayan firman di lingkungan GKI Yapen Selatan, para penerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta awak media cetak dan elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaannya Ibu Menteri bersama rombongan bisa hadir bersama-sama dengan kami di Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun susunan acara di siang hari ini adalah pembukaan yang sementara berlangsung, ucapan selamat datang dari Badan Pekerja Sinode di Tanah Papua, sambutan penjabat Bupati, penyerahan bantuan, doa, istirahat, dan penutup. Kita ikuti bersama ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Kepada Bapak Wakil Ketua 1, disilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut di tempat ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa dan kasih-Nya telah membawa tiba di antara kita semua Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu, tapi juga berapa kali datang di sini, dan anak-anak Papua lebih cenderung memanggil Mama Menteri Sosial, Mama Risma, dan juga rombongan sebagaimana nama-nama yang tadi sudah disebutkan, sehingga saya tidak urutkan lagi ke bawah. Kerjasama gereja di Tanah Papua dan secara khusus gereja Kristen Injili Tanah Papua itu dimulai oleh yang sekarang telah dipercayakan oleh Menteri Sosial sebagai staf ahli bidang rehabilitasi, Bapak Dr. Andrus Ben-Hur Tomimano. Karena selagi beliau selaku wali kota Jayapura, beliau melihat bahwa kalau tidak melibatkan gereja dalam proses kerjasama ini, maka pembangunan di Tanah Papua memang bertumbuh, tapi tidak signifikan. Karena itu sebagai seorang anak Papua, putra Papua yang juga lahir tumbuh besar di tengah-tengah gereja,
dia memunculkan satu ide untuk membawa orang tua kekasih kita, Mama Risma, datang ke kantor Sinode GKI untuk mewujud nyatakan tindakan kemanusiaan di bidang sosial kemasyarakatan. Ketua Sinode bersama pimpinan Sinode GKI menyambut dengan penuh sukacita kedatangan orang tua kekasih kami. Lalu berbagai macam tugas tanggung jawab yang diberikan negara di atas pundaknya diterjemahkan dan mendapat dukungan gereja, bukan hanya GKI di tanah Papua. Karena saya di samping sebagai wakil ketua 1 Badan Pekerja Sinode GKI, saya juga adalah ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Papua, dan sekaligus jabatan itu mengantar saya menjadi ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja di tanah Papua untuk 58 sinode. Karena itu kerjasama ini kerjasama yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan iman umat, tapi juga pertumbuhan kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga beberapa waktu kalau Mama Menteri Sosial datang ke Jayapura, pasti saya dihubungi untuk terlibat. Sehingga tadi saya bilang, Bapak PJ, saya ini tim doa khusus untuk Menteri Sosial, sekaligus mendampingi. Tapi di sini ibu saya juga menjadi tuan dan nyonya rumah di sini, karena ini lingkungan klasis GKI. Karena itu saya adalah pimpinan di gereja ini. Atas nama semua warga gereja dan secara khusus warga gereja Kristen Injili di tanah Papua, kami mau menyatakan menyambut dengan penuh sukacita kedatangan Menteri Sosial Republik Indonesia Mama Risma bersama rombongan. Kiranya kehadirannya di tanah Papua dan secara khusus di Kepulauan Yapen membawa sukacita, damai dan sejahtera, dan bantuan yang nantinya Mama beri ini kami akan tetap pelihara dan ditumbuh kembangkan sehingga kehidupan yang dirindukan, semua ekonominya bertumbuh secara baik, kiranya dimulai dari halaman gereja. Saya pikir Ibu dan Bapak PJ serta Sekda tidak salah memilih memulai dari halaman Bait Allah. Yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti memberi hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan untuk dia yang telah dikenal dengan sebutan Mama Risma. Hanya seorang mama sajalah yang mampu menghapuskan air mata dari anak-anaknya. Mari sambut mama yang datang di tengah kita. Apa yang kamu rindu melalui Tuhan dijawab dengan kehadiran seorang mama di tengah kita. Itu saja yang saya dapat sampaikan, karena jangan berlama-lama, kita juga pakai pesawat jam 2 sudah harus kembali. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua 1 Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua yang telah menyampaikan ucapan selamat datang. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan penjabat Bupati Kepulauan Yapen. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat siang bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan yang saya kasihi Ibu Menteri Sosial yang berkenan hadir di siang hari ini di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam kunjungan kerja. Yang saya hormati Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sekaligus PLH Sekjen Kemensos RI. Yang saya hormati staf khusus Menteri Sosial. Yang saya hormati para pejabat lingkungan Kementerian Sosial yang juga bersama-sama dengan rombongan. Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres yang hadir pada kesempatan ini, Pak Ketua Pengadilan. Yang saya hormati Ibu Sekda, dan yang saya hormati Badan Pekerja Klasis Yapen Timur, para hamba-hamba Tuhan pelayan di lingkungan Klasis Yapen Selatan. Dan yang saya hormati, saya kasihi adalah para kelompok-kelompok usaha yang hari ini akan menerima bantuan dari Ibu Menteri. Sekali lagi tak hentinya kita mengucap syukur atas kasih pertolongan perlindungan Tuhan yang telah memimpin kita semua, terutama telah memimpin perjalanan Ibu Menteri dan rombongan baik dari Jakarta berada di Jayapura dan dilanjutkan tiba dengan selamat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengawali sambutan ini, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan ucapan selamat datang sekali lagi untuk Ibu Menteri dan rombongan yang hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen. Inilah suasana kita, kalau hujan ya agak sejuk, tapi kalau panas ya begini, rasanya panas. Tetapi orangnya, hatinya sejuk-sejuk Ibu Menteri. Mereka ramah. Kata orang Indonesia, Solonya Papua adalah Kepulauan Yapen. Ibu Menteri dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya melaporkan kepada Ibu Menteri bahwa pada tanggal 6 April yang lalu, kami di Kepulauan Yapen di distrik Yapen Selatan terkena banjir dan longsor. Dan atas kejadian itu saya perlu laporkan kepada Ibu Menteri bahwa Ibu Menteri juga telah membantu kami dari masyarakat yang terkena dampak banjir dan longsor dengan 518 paket dan telah disalurkan dengan baik dan diterima dengan baik oleh warga yang terkena dampak. Untuk itu saya atas nama pemerintah daerah pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bantuan perhatian yang diberikan oleh Ibu Menteri kepada warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Ibu Menteri yang pada bulan Juni yang lalu hadir dan menyaksikan usaha budidaya rumput laut di Sarwandori, dan hari ini hadir di tempat ini untuk sekaligus akan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dengan peralatan yang telah disiapkan. Juga bersamaan dengan itu memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat melalui gereja
yaitu untuk babi untuk dikembangkan, yang mana menjadi sumber untuk pengembangan ekonomi bagi umat dan jemaat kita di Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu yang sangat peduli terhadap masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan. Saya rasa bahwa ada banyak wilayah yang lain yang juga menginginkan jamahan, apalagi kunjungan langsung Ibu Menteri. Tetapi kami adalah berbahagia karena 2 kali kami mendapat kunjungan dari Ibu Menteri. Kita tepuk tangan. Untuk itu saya berharap, sebagai pemerintah daerah, berharap agar bantuan yang diberikan oleh kelompok dari Ibu Menteri kepada kelompok masyarakat yang akan menerima melalui gereja, saya berharap ini dimanfaatkan dengan segala baiknya, menghargai apa yang diberikan negara kepada kita semua untuk dikelola dengan baik, untuk kesejahteraan pertumbuhan ekonomi kelompok, keluarga, dan jemaat. Dengan begitu kita semua tidak bersungut, tapi kita harus bersyukur dan memuliakan Tuhan yang hari ini menghadirkan Ibu Menteri langsung di tengah-tengah kita. Saya sepakat dengan Pak Ketua, Wakil Ketua Sinode bahwa kita mulai dari halaman gereja dan pasti akan tersebar ke seluruh pelosok ini. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan doa kami semua, pemerintah dan masyarakat dan gereja, Ibu tetap sehat dan perjalanan kembali dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan semata tiba dengan selamat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Penjabat Bupati yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyerahan bantuan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Penyerahan bantuan pemberdayaan lokasi khusus dari Menteri Sosial Republik Indonesia berupa sarana prasarana PJUTS 100 unit, kapal bagan 3 unit, kapal fiber 4 unit, mesin pengering rumput laut, alat budidaya rumput laut, ternak, bibit babi 100 ekor, 1000 ekor, dan pakaian 1000 pasang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pejabat Bupati Kepulauan Yapen, kemudian Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak Pendeta Iskia, dan yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Yapen, Ketua DPR, dan Dim Kejari, dan Pak Kapolres, serta Pak Wakil Rektor ITS, dan para pendeta di GKI Yapen, saya mohon maaf, Yapen Selatan, dan Bapak Ibu sekalian warga Kabupaten Yapen yang saya cintai serta rekan-rekan media. Saya mohon maaf karena waktunya pendek supaya bisa cepat. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa hanya memberikan bantuan saja. Contohnya misalkan permintaan Bapak Ibu sekalian ada untuk rumput laut. Saya harus mikirkan juga bagaimana bisa diterima di pasar, sehingga pemasarannya saya harus pikirkan. Ya, jadi karena itu nanti Bapak Ibu sekalian yang ngajukan saya itu ada 10 kelompok, masing-masing 4 orang. Ini kita bantu sebetulnya semuanya. Tapi saya berharap ini bisa digabung di koperasi. Kenapa? Karena nanti kalau tidak, Ibu punya usaha, Bapak punya usaha, kemudian ini ada orang yang ingin cari keuntungan lebih besar. Saya ngomong, ini harganya misalkan Ibu minta 100, dia ngomong, Ibu itu mintanya 80, dikasihlah 80, nanti ngomong lagi dia, Ibu ini
jatuh. Ya, jadi karena itu nanti saya minta bantuan Pak PJ dibuat koperasi. Nanti koperasinya itu anggotanya adalah dari 10 kelompok tadi. Nanti ketuanya gantian. Hari ini ketua kelompok A, hari ini ketua B, tahun ini ketua A, atau 6 bulan disepakati. Nanti saya nitip Pak PJ ya. Kenapa? Karena kalau enggak nanti jatuh harganya. Itu yang pertama. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya pengen melibatkan mama-mama, Bapak Ibu sekalian, saya pengen melibatkan anak-anak muda. Karena itu kenapa? Nanti karena kalau sudah kita tes di pasar, kalau harga itu rumput laut dijual dalam bentuk basah, maka harganya sangat murah. Jadi makanya kita bantu alat pengering. Nah, tapi saya berharap itu nanti alat pengering tetap di bawah koperasi, Pak, tapi dikerjakan oleh anak-anak muda. Bisa ya? Jadi misalkan mama anggotanya ini punya anak, nah dipekerjakan di situ untuk mengelola yang alat pengering. Jadi ada sinergi nanti terus. Jadi habis nanam, kemudian dikeringkan, nanti koperasi yang ketemu, koperasi ini yang akan ketemu dengan pembelinya. Begitu ya. Karena kalau tidak, saya juga sudah mikirkan bagaimana nanti ngangkutnya, karena sebetulnya sudah banyak sekali yang mau membeli. Yang mau membeli sudah banyak. Nah, cuman saya harus, yang kemarin saya datang pertama, saya udah ujikan lab, sudah masuk, betul Pak Nur ya? Nah ini tadi kalau ada lagi saya harus ngambil sampel. Siapa yang tinggal di sini ya? Sudah semua? Belum 10 kelompok udah diambil? Yang tadi enggak, yang lain kita ambil, ada yang mungkin tinggal di sini? Iya tim ya, ada timnya Pak. Oke. Nanti saya akan ngambil sampelnya. Jadi nanti gini Bu, apa gunanya? Saya harus ngajari penjenengan, ngajari penjenengan, ngajari mama-mama papa. Kenapa? Karena kalau nanti ibu ngomong ini jelek kok kualitasnya, bapak mama papa bisa nolak. Enggak, aku punya buktinya laboratorium. Itu ya. Jadi supaya tidak dipermainkan harganya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Bapak Papa paham ya? Jadi karena itu nanti ada staf saya yang akan mengambil dari 10 titik itu yang mohon ke kami, itu sudah siap alatnya. Permintaan Bapak Ibu sekalian sudah saya penuhi. Hanya saya kepingin tadi dibentuk koperasi. Saya berharap kita rukun, karena kalau kita tidak rukun, kita tidak sulit untuk maju. Saya harus memikirkan bagaimana mengangkut rumput laut ini sampai nanti ke Jawa. Makanya tadi saya mampir ke mama di Sarwadori itu kenapa? Karena dia anaknya punya angkutan itu, nanti saya akan minta bantuan untuk harga yang lebih murah supaya nanti sampai di sana harganya jatuhnya bagus. Dan Bapak Ibu sekalian, mama papa memproduksi rumput laut ini bisa merasakan kalau capek ya harganya mahal sesuai dengan capeknya. Begitu mama papa ya. Paham ya apa yang saya maksud? Nah, yang kedua ini memang ide saya mau bantu babi. Saya kesulitan bingung, saya mau ngapain gitu kan untuk bantu. Udah nanti Pak Bendu. Saya terus bingung, saya mau bantu apa? Saya nggak ada sama sekali input apa. Udah dikasih bantuan. Nah, sebetulnya Pak PJ itu kan ini kepulauan. Sebetulnya kita cek butuhnya ini apa, misalkan telur itu ngambil dari luar kah? Ya, nah itu kita bisa usaha peternak telur, nanti saya bantu. Jadi tidak semua rumput laut, begitu Pak. Jadi misalkan sini kurang apa? Ini misalkan jagung dari mana? Kalau jagung dari luar ya kita tanam jagung. Itu yang saya lakukan di Surabaya. Kenapa orang Surabaya
Surabaya, ya waktu saya masuk itu saya minta data, yang miskin itu 32%. Saya keluar waktu saya jadi menteri ada survei BPS yang miskin tinggal 4,9%. Kenapa? Karena saya penuhi semua. Jadi saya usahakan mandiri. Jadi di sini kalau butuh jagung nggak ada jagung, nanam jagung. Apa yang susah warga Surabaya aja di kota mau saya suruh nanam sayuran. Dulu sayuran di Surabaya mahal sekali, tapi mereka sekarang bisa nanam sendiri. Itu ya. Nah kemudian ada bantuan kapal. Laga. Itu berarti itu anak-anaknya. Mana anak-anaknya? Udah siap. Nah, ini yang pergi ke Surabaya ya? Iya, Bu. Oh ya, nekat dia pergi ke Surabaya Pak. Udah pintar tuh bikin kapal. Jadi nanti sengaja kita buat di sini. Kenapa? Karena nanti supaya Bapak Ibu sekalian bisa bikin sendiri, tidak membeli dari luar. Jadi kenapa sengaja saya nggak mau, saya bisa saja beli dari luar, saya kasihkan kapal, selesai. Tapi saya nggak mau. Mereka ini anak-anak muda ini biar bisa bikin. Karena kalau kita bisa bikin, kita bisa nanti suatu saat kalau sudah berdiri, Bu, kita akan minta modal untuk jual kapal, saya akan bantu. Ya, begitu. Nah nanti belum kalau ada kapal-kapal yang ini mereka bisa rawat karena mereka mengerti dan bisa membuat itu sendiri, bukan dibuatkan orang lain. Memang berat Bapak Ibu sekalian. Boleh ditanya itu bangun pagi kan? Ya, bangun pagi terus berapa bulan ya di sini? berapa bulan di sana bangun pagi harus disiplin Pak, nggak bisa karena salah satu unsur kesuksesan dan keberhasilan itu disiplin. Makanya saya tidak mau, saya mulai dari wali kota Surabaya pulang berangkat jam 5 pagi, saya pulang nggak ada yang tahu saya pulangnya kapan, kadang-kadang jam 1 malam, kadang jam 2 malam, begitu ya. Nah kemudian saya juga bantu PJUTS-nya udah ada kok. Pak ini tugasnya Pak Danram. Pak Dandim tugasnya Pak Dandim. Jadi itu saya bantu itu. Nanti kalau terang, anak-anak bisa bermain malam hari, Bapak Ibu terus bisa jualan. Nanti saya ajari gimana buat jus, gimana buat terang bulan. Tuh. Ini nanti bisa terang jalan-jalan di apa namanya di Seru ini ya. Jadi nanti tinggal ditarik-tarik aja Pak, nanti ini dimasukkan jadi dia nggak turun udah. Nah ya ini terus tinggal masak, ini tinggal masukkan ini aja Pak ya. Masih ada berapa? Baru 5. Oh ini soalnya bareng aku, ini bareng pesawat Pak. Jadi kita nggak ngambil bagasi, itu yang pakai itu. Nanti kita kirim pakai kapal Pak, karena enggak. Iya 70. Taruh kodim dulu aja. Ya nanti mungkin bisa di training ya caranya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa. Jadi nanti Pak PJ kalau misalkan di sini, oh itu harus ngambil luar. Jangan, ini tanah ini subur sekali. Kalau Bapak Ibu tahu Surabaya nggak ada tanah. Tapi saya paksa warga Surabaya, kalau kamu mau hidupmu lebih enak, tanam. Jadi nanamlah di gang-gang, nanamlah di itu. Akhirnya saya warga Surabaya bisa memenuhi kebutuhan sayur untuk hotel, untuk itu. Akhirnya nggak beli dari luar, mereka dapat uang. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mama Papa paham ya apa yang saya maksud? Nah tadi kapan itu waktu di Waropen saya mampir sini kan, terus saya ke Waropen. Nah di Waropen anak kecil-kecil pada minta sepeda. Nah kemarin saya kirimlah sepeda. Nah saya nggak tahu hubungi siapa di Waropen. Akhirnya saya nitip ke Mama di tadi yang saya mampir, Ibu Mama Abidin ya, Bu, itu anak-anak, kok Mama cuma kasih Waropen, kok ya pen enggak, Mama harus adil katanya gitu.
nanti saya kirim ya sepeda untuk anak-anak ya. Jadi mama papa, ayo kita bangkit bersama. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus bangkit. Gak ada yang nggak bisa, Pak. Itu coba tanya itu. Sini saya namanya siapa? Sini. Sepatuku dipakai nggak? Sepatuku dipakai nggak? Oh, dipakai nih sepatu, tak belikan sepatu nih. Kemarin sandalan sepet ke sana ya. Sekarang seneng kan bisa buat kapal? Ya nanti diajari yang lain ya. Karena tadi saya lihat memang satu-satunya dari pulau ke pulau adalah dengan kapal. Jadi mestinya ini harus ditangkap. Kenapa? Karena ini cuan. Cuan tahu enggak? Apa yuk? Tuh. Apa? Uang. Itu uang, peluang itu harus diambil. Itu harus diambil, makanya kita harus bisa. Harus mau belajar. Kenapa? Karena itu semua itu, oh ini ada peluang, langsung ditangkap. Pasti Bapak Ibu nggak percaya. Mama Menteri ini jualan baju. Nggak percaya kan? Menteri kan dapatnya banyak. Itu kalau saya korupsi duit saya banyak. Ya, saya nggak mau duitnya jadi sedikit. Saya jualan baju. Pasti nggak percaya. Kemarin saya tawarkan, Bu, saya jualan baju ini. Lu nggak malu, kenapa? Itu peluang. Apa yang salah di saya? Saya nggak korupsi. Saya nggak ngambil waktu. Saya waktunya kerja, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ayo kita semangat terus bekerja. Kenapa? Suatu saat Bapak Ibu sekalian, mimpi anak-anak Bapak Ibu sekalian bisa sekolah kemana-mana. Itu Bapak Ibu bisa bayar. Kenapa? Bayar dengan uang sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena Bapak Ibu punya uang untuk membiayai mereka sekolah, untuk membiayai mimpi-mimpi mereka. Jadi karena itu, ayo jangan menyerah. Memang harus kerja keras. Tidak ada sesuatu diraih. Tuhan berikanlah saya uang. Emangnya uang jatuh tiba-tiba? Enggak kan? Itu dengan bekerja. Ayo kita bekerja. Itu yang saya lakukan. Saya kemarin itu habis dari Dharmasraya. Jadi Dharmasraya itu dari Padang, saya terbang dari Jakarta 2 jam naik mobil 5 jam. Kemudian di sana semalam saya berangkat lagi ke sini, ke Jakarta, ya 5 jam lagi ke Padang. Saya naik pesawat ke Jakarta 2 jam. Malam sore jam 10 saya nyampe di Jakarta, jam 12 saya terbang ke sini. Ayo, capek kan? Tapi kan kalau saya nggak begitu, saya nggak ketemu Bapak Ibu sekalian kan? Jadi karena itu, ayo Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak merubah nasib kita sendiri, ya. Ayo kita rubah, kita usaha semampu kita, semaksimal kita. Kalau perlu, saya ngomong, aku tuh rugi tidur. Kenapa kalau aku tidur rugi? Karena aku belajar mati. Itu prinsip saya. Makanya saya semalam itu tidur 1-2 jam udah cukup. Jadi kalau di atas itu pasti saya udah bangun, udah nggak bisa tidur lagi. Begitu. Kenapa? Karena saya punya prinsip itu. Dan buktinya saya masih sehat, ya kan? Nyampe bisa di sini, betul. Nanti pulang dari sini saya ke Surabaya. Enggak berapa jam aja karena anak saya wisuda. Sorenya saya berangkat ke Jakarta, besok pagi berangkat ke Kairo. Clear kan? Ayo hitung berapa jam saya jalan. Ya? Ya, jadi bisa, mama-mama pasti kuat. Ya, Tuhan akan menolong kita kalau kita mau meminta kepada Tuhan. Ya? Itu saya kira Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap mumpung kita masih bisa, kita masih kuat, badan kita masih kuat untuk kerja. Kita harus bekerja keras
demi anak-anak kita supaya mereka bisa berhasil, mereka bisa sukses menjadi orang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan semua mungkin, tinggal kita mau atau tidak. Ya Bapak Ibu sekalian, saya mencoba memberikan kesempatan itu supaya mimpi anak-anak ini. Jadi kalau di tempat saya, Bapak Ibu, Mama Papa, di Surabaya itu ada seorang tokoh, dulu salah satu staf ahli saya, tapi udah meninggal beliaunya. Dia mengatakan bahwa anak-anak Serui itu adalah anak yang cerdas. Ya, jadi kalau dia tidak bisa mewujudkan mimpinya, tidak bisa sekolah, tidak bisa itu karena nggak ada biaya, itu kita yang salah, kita orang tuanya yang salah. Ya, jadi karena itu ayo kita wujudkan mimpi anak-anak itu. Salah satunya sudah jadi kepala dinas di Surabaya. Saya angkat dulu jadi kabag humas saya. Saya banyak yang, itu anak Papua nggak bisa ngomong, kenapa dijadikan kabag humas? Yang ngomong saya bukan kabagnya, saya bilang. Tapi ternyata dia menjadi kabag humas terbaik di Indonesia. Ya, penghargaan setiap tahun dari dia untuk kota Surabaya tidak kurang dari 7 sampai 8 penghargaan. Dan untuk pemerintah kota Surabaya. Jadi karena itu bisa kan? Pak Fikser bisa, anak-anak yang lain bisa. Ya, ya saya tunggu suatu saat mungkin saya sudah tua, anak-anak dari sini ada yang bisa jadi menteri, ada yang jadi ya. Mudah-mudahan saya tua bisa tahu dan mendengar itu. Begitu ya Mama Papa, saya kira begitu. Apalagi ya? Ya. Jadi saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf saya harus balik karena pesawatnya juga harus balik. Itu pesawatnya pinjem. Jadi kalau ngomong balik ya saya harus balik gitu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Mama Papa saya berharap sekali lagi kerja keras demi masa depan anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Warga jemaat dan juga warga gereja bahkan masyarakat Kepulauan Yapen, hari ini kita berterima kasih. Saya sebagai pimpinan Badan Pekerja Klasis mengucapkan banyak terima kasih untuk Mama Risma. Tuhan berkati sehingga tetap kuat dan memperhatikan kami sebagai anak-anak yang selalu membutuhkan kasih sayang. Mohon menerima titipan kami di dalam noken yang tadi saya kalungkan, itu pergumulan kami. Demikian yang bisa kami lakukan untuk kehadiran Mama. Kalaupun ada yang kurang, kami mohon maaf, dan itu kami, gereja dan juga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mari kita mengakhiri semua pertemuan kita dengan berdoa. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah di dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan telah memberikan kami kehidupan dan keselamatan. Kami berterima kasih karena kuasa Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami, menuntun kami dan memimpin kami untuk selalu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami bersuka cita bersyukur bahwa kuasa Roh Kudus menyatakan kemuliaan Tuhan Allah di dalam Yesus bagi kami atas perjumpaan Mama terkasih Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, sapaan kami Mama Risma. Kami berterima kasih karena seorang mama yang bisa tahu apa yang kami alami, dan di dalam panggilannya semua pekerjaan kunjungan kerja telah dinyatakan sampai kepada kami di Klasis GKI Yapen Selatan wilayah 4 GKI Tanah Papua bersama dengan Kabupaten Kepulauan Yapen. Maka segala perjumpaan kami telah ditandai dengan pemberian bantuan. Kami percaya sungguh ya Allah bahwa apa yang kami lakukan di hari ini Engkau ternyatakan kuasa-Mu, bahwa kami tidak ditinggalkan
kami diperhatikan supaya kami juga mampu menjadi anak yang dewasa. Dan di hari ini semua yang telah kami lalui dalam kebersamaan, kami menaikkan pujian syukur dan hormat kami. Kami mohon pengampunan jikalau ada hal yang kami lakukan salah di hadapan sepanjang persiapan kami untuk kedatangan Mama terkasih sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan akan kembali. Jikalau ada hal yang kurang, Tuhan sempurnakan di dalam kuasa dan kehendak. Hamba berdoa secara khusus dan menyerahkan Ibunda terkasih. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu. Bahkan semua staf yang ada dan menjadi rombongan dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Klasis GKI Yapen Selatan. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, semua kami yang hari ini mendengar suara dari hamba-Mu, kami percaya sungguh bahwa itulah utusan Allah yang menghadirkan orang tua terkasih boleh ada bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan memberkati semua yang hendak dikerjakan sepanjang hari ini bahkan hari ke depan, bahkan keluarga dan semua yang turut menopang pelaksanaan tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan. Terima kasih Bapa dalam surga, semua rombongan yang mengikuti Tuhan memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan. Kami akan ada dalam jamuan kasih. Tuhan memberkati semua yang kami sediakan. Tuhan jamah dan kuduskan di dalam darah Yesus, supaya semua yang kami siapkan, kami percaya akan memberikan kekuatan secara jasmani. Iman percaya kami akan bertumbuh untuk selalu menyatakan bahwa kami anak-anak Allah, kami anak-anak Tuhan yang terpanggil dalam tugas profesi, tapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu yang Kau berikan kepada kami dalam tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, semua yang turut dalam mengambil bagian di tempat ini. Tuhan memberkati pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan semua TNI Polri dengan semua kami menjadi mitra kerja di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Bapa di dalam surga, hamba berdoa dan menyerahkan perjalanan selanjutnya. Ibunda terkasih bersama dengan rombongan. Tuhan memberkati alam ciptaan Tuhan. Damaikan di dalam kuasa-Mu Tuhan, supaya Engkau yang akan mengantarkan hamba-Mu bersama dengan rombongan kembali ke tempat di mana mereka akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih karena hari ini waktu Tuhan bagi kami jemaat-jemaat di Klasis GKI Yapen Selatan, didominasi bahkan warga jemaat dan juga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami percaya sungguh Engkau Allah yang kami sembah tidak akan berubah dahulu, kini, dan selamanya. Ini doa ucapan syukur kami dan juga doa makan agape bersama di siang hari ini. Lalu kami mohon berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus memberkati hamba-Mu Ibunda terkasih Mama Risma bersama seluruh rombongan, kami semua masyarakat dan warga jemaat Kabupaten Kepulauan Yapen dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat jalan Mama, Tuhan berkati dalam perjalanan dan semua rombongan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang, kami pimpinan gereja mohon maaf, dan terima kasih untuk semua yang turut mengambil bagian. Shalom. Tiga mimpi Ibu untuk Indonesia seperti apa? Ya, tidak ada satu orang pun tertinggal. Makanya saya cari meskipun saya sulit perjalanan kemanapun, saya coba usahakan saya tempuh. Karena bagi saya mereka adalah anak-anak bangsa yang memang punya hak untuk mereka bisa hidup lebih baik di negaranya.